sering menggunakan analisis regresi. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu bisa untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependent dengan variabel independent. Kemudian bisa juga digunakan untuk memprediksi. Memprediksi apa? Memprediksi variabel dependent apabila variabel independentnya itu diketahui. Nah, variabel dependent itu apa sih? Variabel dependent itu adalah variabel respon, variabel yang dipengaruhi oleh suatu variabel independen. Independen ini yang mempengaruhi ya. Contohnya apa sih? Contohnya, misalkan seperti ini. Apakah prestasi mahasiswa itu dipengaruhi oleh lama belajar mahasiswa? Nah, di situ ada dua variabel. Variabel pertama itu dependent, prestasi mahasiswa dipengaruhi oleh variabel independen lama belajar. Dari satu contoh ini, bingung tidak untuk membedakan variabel dependent sama variabel independen? Dari satu contoh ini. Apakah prestasi mahasiswa itu dipengaruhi oleh lama belajar mahasiswa? Tadi ada variabel dependennya itu adalah prestasi mahasiswa, nanti diukur dengan IPK-nya. Kemudian yang satunya lama belajar mahasiswa, variabel yang independen. Kira-kira dari contoh ini kalian paham tidak? Paham tidak contoh ini? Paham tidak? Bagaimana? Belum, Bu. Belum. Jadi belum. Tadi kan ada apakah prestasi. Sebentar saya carikan not dulu. Prestasi mahasiswa dipengaruhi oleh lama belajar. Ini prestasi mahasiswa kan diukur dengan nilai IPK-nya ya. IPK-nya ini merupakan dependent, variabel dependent, variabel yang dipengaruhi. Nah, lama belajar berarti kan ini waktu lama belajarnya ya. Ini adalah variabel independen. Variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau dalam analisis korelasi itu kan biasanya cuma ingin mengetahui hubungan saja ya. Misalkan hubungan IPK sama lama belajar itu apakah kuat atau tidak. Tapi kalau dalam analisis regresi itu kita bisa menggunakannya untuk memprediksi. Memprediksi apa? Misalkan kita tahu lama belajar seseorang, berarti nanti kita bisa memprediksi IPK dari mahasiswa tersebut. Itu contohnya. Dari contoh ini, sudah jelas belum? Membedakan variabel dependent sama independent. Kalau bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Mas Danu. Yang lain bagaimana? Jelas, Bu. Baik, jelas ya. Gitu saya lanjutkan lagi. Jadi, analisis regresi ini digunakan dalam rangka untuk melakukan prediksi peramalan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini.
Kemudian tujuan analisis regresi ini adalah menentukan model statistik yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai-nilai variabel terikat Y. Ini disebut juga variabel dependent, disebut juga variabel respon, berdasarkan nilai variabel X1, X2, X3 sampai ke Xn. Tapi yang kita bahas di sini hanya X saja ya, X-nya cuma 1, karena kita bahas analisis regresi sederhana. Kalau Y-nya 1, X-nya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu namanya analisis regresi ganda. Tapi yang kita bahas ini cukup Y-nya 1, X-nya 1 ya. Itu kemudian ini regresi sederhana. Jadi untuk datanya nanti ada N pasangan observasi yang independen. Yang dimaksud observasi independen itu adalah dia populasinya 1, tapi ada 2 variabel yang diamati, yaitu variabel dependen sama variabel independen. Contohnya di sini nanti ada N pasangan observasi itu X1, Y1, X2, Y2. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan kalau tadi itu adalah indeks IPK sama lama belajar ya. Kita ingin mengetahui apakah prestasi itu dipengaruhi oleh lama belajar seorang mahasiswa. Itu berarti misalkan X1, Y1-nya contohnya ini Mbak Regi. Mbak Regi IPK-nya berapa? Kemudian lama belajarnya berapa? Nah, IPK dari Mbak Regi tadi itu adalah Y1, kemudian lama belajar itu adalah X1. Kemudian nanti misalkan Mas Danu nanti IPK-nya itu Y2, kemudian lama belajarnya adalah X2. Kemudian contoh lain misalkan Mas Aksa ini nanti IPK-nya Y3, kemudian X-nya adalah lama belajar Mas Aksa. Seperti itu ya. Itu datanya sampai ke N data. Seperti itu. Kemudian kalau di sini itu ada contohnya, itu adalah terkait tentang besarnya biaya periklanan dan tingkat penjualan. Jadi, kita bisa memprediksi berapa sih tingkat penjualan suatu produk ya. Ini kita bisa prediksi menggunakan besarnya biaya periklanan. Di sini Y-nya itu tingkat penjualan, kemudian X-nya biaya periklanan. Y-nya kenapa tingkat penjualan kan? Tadi kalau Y itu adalah variabel dependen ya, yang dipengaruhi. Berarti ini tingkat penjualan itu dipengaruhi oleh biaya periklanan, seperti itu. Ini yang pertama, ketika tingkat penjualannya 80, ternyata pada waktu itu biaya periklanannya adalah 60. Kemudian ketika tingkat penjualannya 69, ternyata biaya periklanannya 45. Seterusnya sampai ke 10. Setelah itu, kalian bisa gambar diagram pencarnya atau scatter plotnya adalah seperti ini. Kalian bisa tidak menggambar scatter plot ini dari data yang ada di tabel ini? Bisa tidak? Bagaimana? Kalian bisa tidak menggambar scatter plot ini dari data tabel di atas? Bisa? Bagaimana? Bisa tidak? Gimana Bu? Maaf di tempat saya putus-putus Bu. Punya saya apa punya Mbak Regi yang putus-putus nih? Jaringan Sinyal. saya Bu, ini Bu, sinyal ya. saya Bu. Oh ya. Kalian bisa tidak menggambar
ini scatter plot ini ya, menggunakan data dari tabel ini. Bisa tidak? Belum bisa, Bu. Ini mudah sekali loh. Ketika X-nya 80, ketika Y-nya 80, X-nya 60. Berarti Y-nya 80 di sini yang vertikal Y, yang horizontal itu X ya, sama dengan kalian menentukan titik koordinat. Kan ke kanan X, ke atas Y ya. Nah, itu tadi kan ketika Y-nya 80, X-nya berapa tadi? 60, berarti dia data yang sini. Taruh sini kan, ini kan 80, kemudian 60 tuh. Jadi dikasih titik sini. Kemudian, yang kedua, 6945. 69 dia letaknya di sini. Kemudian 45 sini, titik sini. Selanjutnya 7150. 71 di mana? 71 di sini sama 50. Jadinya ini. Mudah ya? Seperti kalian menggambarkan titik koordinat. Mudah? Bisa, Bu. Ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Nah, kita akan bahas model regresi. Tadi kan kita bisa menggunakan regresi itu untuk memprediksi ya. Caranya bagaimana? Caranya dari data kita cari modelnya. Setelah itu baru kita memprediksinya ya. Jadi modelnya di sini YI itu sama dengan alfa ditambah beta kalikan XI ditambah epsilon I. Di sini ya, ini adalah rumus dari analisis regresi. Kemudian untuk Y-nya ini adalah nilai ke I variabel Y. Kemudian untuk alfanya di sini suku tetap yang merupakan rata populasi jika X sama dengan 0. Kemudian beta di sini suku tetap yang disebut koefisien regresi Y pada X. Kemudian epsilon I di sini galak random atau random error, atau kalau gampangannya gini, kita kan kalau memprediksi itu tidak mungkin 100% benar ya. Jadi selisih antara nilai asli dengan nilai prediksi itu adalah random error atau galat errornya. Begitu ya. Itu untuk model regresi linier sederhana. Nah, untuk persamaan garis regresinya di sini adalah Y topi itu sama dengan A plus B kali A plus B kalikan X. Di mana A-nya di sini rumusnya itu adalah seperti ini. Jumlahan dari X dikalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikalikan jumlahan XY dibagi N kalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan. Kemudian untuk B-nya di sini adalah N dikalikan jumlahan XY dikurangi jumlahan Y dikalikan jumlahan X dibagi N kalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan. Kalian perlu catat di sini antara penyebut dari A sama penyebut dari B, di sini kan sama ya. Jadi nanti kalian tinggal menghitung satu saja, bisa digunakan untuk menghitung A sama B ya. Itu. Jadi persamaan regresinya bisa kita tuliskan seperti ini. Seperti ini ya. Ini Y topi sama dengan, tadi kan kita rumusnya itu adalah Y topi sama dengan A plus BX ya. A-nya kita ganti yang sini. B-nya kita ganti yang ini, bawah. Ketemunya sini. Itu.
Ini rumus-rumusnya. Terus bagaimana implikasi ke datanya? Ini ya, saya ajari. Tadi kan kita ada data tentang penjualan sama periklanan ya. Nah, tadi ada 10 data ketika tingkat penjualan 80, kemudian ternyata biaya periklanannya 60. Berarti di sini untuk mempermudah kalian menghitungnya memang menggunakan kolom-kolom ya. Jadi langkah awal kalian cari nilai XY, ini X kalikan Y, kemudian nilai X kuadrat, kemudian nilai Y kuadrat. Semuanya ya, itu sampai ke bawah kalian cari. Kemudian kalian jumlahkan dari kolom pertama itu jumlahan dari Y, ini di atas tadi ya. Kolom kedua itu jumlahan dari X, kemudian kolom ketiga jumlahan dari X kali Y, kemudian di sini jumlahan dari X kuadrat, di sini jumlahan dari Y kuadrat. Jadi di sini nanti kalian peroleh jumlahan Y berapa, kemudian jumlahan X-nya berapa, jumlahan XY-nya berapa, jumlahan X kuadratnya berapa, dan jumlahan Y kuadratnya berapa. Setelah itu, barulah kita bisa menghitung nilai A. A-nya tadi berapa sih rumusnya? A-nya tadi adalah jumlahan Y kalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikalikan jumlahan XY dibagi N kalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan. Perlu dicatat ya, antara di sini jumlahan X kuadrat sama jumlahan X dikuadratkan ini beda ya, beda. Nilainya beda. Kalau jumlahan yang atas di sini itu adalah jumlahan yang sini. Yang X sudah dikuadratkan baru dijumlah. Tapi kalau yang bawah di sini itu adalah jumlahan X yang 570 ini dikuadratkan. Seperti itu. Ini ya, kita bisa masukkan jumlahan Y itu 811 kalikan jumlahan X kuadrat 33.000 dikurangi jumlahan X 570 dikalikan jumlahan XY 46.660 dibagi 10. 10 itu banyaknya data ke bawah ya. Kalian tadi hitung di sini 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 10, nanti ada 10. Kemudian kalikan jumlahan X kuadrat itu yang 33.000 sama yang dikurangi 570 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 32,71. Itu. Kemudian yang B itu konsepnya sama, N-nya 10, jumlahan XY-nya itu adalah 46.660 dikurangi jumlahan X kalikan jumlahan Y, yaitu 570 dikalikan 811. Hasilnya nanti adalah 0,85 ya. Itu. Berarti ini persamaan regresinya itu tadi kan kita punya Y topi itu sama dengan A plus BX ya. Jadi A-nya itu berapa? A-nya adalah 32,71 ditambah 0,85 X. Berarti persamaan regresinya adalah ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Itu X-nya apa ya, Bu? X-nya seperti ini. Kan ini persamaan regresi. Jadi ada Y topi sama dengan 32,71 ditambah 0,85 X. Tetap seperti ini ya. Oh, X Karena berarti ini masuk ke persamaan. persamaan. Iya, ini kan persamaan. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya lanjutkan ya. Saya lanjut tadi, analisis regresi itu kan bisa digunakan untuk memprediksi ya. Memprediksinya bagaimana? Memprediksinya itu kalian misalkan punya nilai X-nya itu adalah berapa? Misalkan di sini
55 begitu ya. 55. Ketika biaya periklanan 55 periklanan 55.000 ya. Berapa tingkat penjualan? Nah, ini kan sama saja untuk memprediksi ya. Kita punya biaya periklanan 55.000. Kira-kira kita bisa menghitung ya untuk penjualannya berapa seperti itu. Itu berarti bagaimana kalau kita mau menghitung prediksi dari tingkat penjualannya, berarti kan kita mencari Y topinya. Y topi sama dengan 32,71 ditambah 0,85 kalikan berapa tadi yang kita cari? 55. Seperti ini ya. Itu. Kalau yang sini berapa? Nah, nanti ketemunya seperti ini. Jadi, ini bisa kita simpulkan ya. Ini kan tadi sama yang di atas, ketemunya nanti 79,46. Artinya apa sih? Artinya di sini ketika biaya periklanannya itu 55.000, maka tingkat penjualannya itu sebesar 79,46. Seperti itu ya. Itu cara memprediksinya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Mas Janu tidak ada. Yang lain bagaimana? Belum. Kalau belum ya, kalian siapkan selembar kertas atau buka Excel ya. Buka Excel, kemudian tolong kalian hitung. Coba nih. Di latihan. Di bawah yang paling bawah. Kalian sudah download materinya kan? Coba hitung. Persamaan garis regresinya bagaimana? Hitung nilai A-nya, kemudian hitung nilai B-nya. Coba. 5 menit cukup ya, kan pakai Excel tuh, tinggal dimasukkan. Ini untuk penjelasan datanya, di sini ada Y-nya, itu ada 12 ya. Jadi ini ada Y77, 76, 78, kemudian 84, 84, 83. Kemudian yang di atas ini cuma tata tulis saja. 88, 89, 89, sama 94, 94, 95. Silahkan dicoba dulu ya. 5 menit. Ini dipindahkan di Excel, kalian cari X kali Y, kemudian kalian cari X kuadratnya, kalian cari Y kuadratnya, kemudian baru dijumlah, kemudian dimasukkan ke rumus A-nya tadi sama B-nya. Ayo, silahkan dicoba. 5 menit cukup ya. Ada yang belum jelas perintahnya? Silahkan coba dulu. Ini datanya ya.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai belum menghitungnya? Belum, Bu. Kita bahas ya. Bagaimana? Kita bahas aja ya. Waktunya Iya, Bu. sudah jam 18.16. Jadi tadi kita untuk nilainya itu bisa
jumlahan Y-nya itu berapa sih? Jumlahan Y-nya adalah 1031. Ada yang sudah selesai menghitungnya ini? Jumlahan X-nya ada 2700. Kemudian jumlahan dari Y kuadratnya adalah 89073. Kemudian jumlahan X kuadratnya itu adalah 645.000. Kemudian jumlahan dari XY itu adalah 236.250. Sama tidak sampai sini? Sama tidak? Ada yang sudah selesai sampai tahap ini? Kemudian tadi kan kita punya rumus dari rumus dari A sama B-nya itu tadi apa? Rumus dari A sama B. Jadi A itu sama dengan jumlahan Y kalikan jumlahan X dikuadratkan dikurangi jumlahan X kalikan jumlahan XY dibagi N kalikan jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan ya. Jadi jumlahan Y-nya berapa? Jumlahan Y-nya kan 1031 kalikan jumlahan X kuadrat 645.000 dikurangi jumlahan X-nya berapa? 2700. Itu kemudian dikalikan dengan jumlahan XY 236.250 dibagi N-nya ada berapa? N-nya ada 12 ya. 12 kalikan jumlahan X kuadrat kalikan 645.000 kemudian dikurangi jumlahan X dikuadratkan 2700 dikuadratkan. Hasilnya nanti silahkan hitung, ketemunya itu adalah 60,2666 terus gitu ya. Tapi kita bulatkan jadi 60,27. Itu adalah A-nya. Kemudian nilai B-nya sekarang. B-nya tadi rumusnya apa? B-nya rumusnya itu adalah N kalikan jumlahan XY dikurangi jumlahan Y kalikan jumlahan X dibagi N kalikan jumlahan dari X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan ya. Bagaimana hasilnya? Tinggal dimasukkan ya. Dimasukkan. Tadi kan N-nya berapa? 12. 12 kalikan jumlahan XY. Tadi 236.250. Kemudian dikurangi jumlahan Y-nya berapa? 1031 kalikan jumlahan X 2700. Kemudian dibagi 12 kali 645.000 dikurangi 2700 dikuadratkan. Nanti kalau kalian sudah hitung ketemunya itu adalah 0,114 ya, tapi karena kita konsisten dari awal kita pakai 2 angka di belakang koma, maka ke bawah juga kita pakai 2 angka di belakang koma. Nanti ketemunya A-nya adalah 60,27 dan B-nya adalah 0,11.
Jadi kita dapat persamaan regresinya Y topi itu sama dengan 60,27 ditambah 0,11 X. Seperti itu. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Bagaimana? Kalau tidak jelas, silahkan tanyakan. Bagaimana? Jelas Jelas, ya? Bu. Yang lain gimana? Tadi Mbak Regi. Yang lain bagaimana? Jelas, Bu. Baik, kalau jelas ini jam berapa sih? Masih ada waktu? 7 menit ya. Saya akan menjelaskan lagi, kita hari ini targetnya sampai estimasi, kesalahan estimasi ya. Nah, untuk korelasi ini sama dengan konsepnya dengan analisis korelasi. Kemarin kita sudah bahas ya. Saya lompati lagi. Kalau determinasi itu rumusnya adalah koefisien korelasi dikuadratkan. Nanti tinggal dikuadratkan saja hasil korelasinya. Kemudian kita akan bahas kesalahan standar estimasi. Jadi estimasi kalian tahu ya, estimasi itu apa? Estimasi, perkiraan. Jadi kita akan menghitung kesalahan standar perkiraannya seperti apa. Rumusnya di sini itu adalah SE sama dengan akar dari jumlahan Y kuadrat dikurangi A kalikan jumlahan Y dikurangi B kalikan jumlahan X kali Y dibagi N dikurangi 2. Kalau contohnya tadi, contoh di awal ya, di biaya periklanan dan tingkat penjualan, tadi kita ada nilai jumlahan Y-nya 66.293, kemudian A-nya 32,71, maka kita bisa menghitung nilai SE-nya seperti ini. Kemudian jangan lupa, di sini yang di akar itu semuanya ya. Jadi kalian bagi dulu sama ini, baru di akar. Ketemunya nanti ada 3,61. Itu untuk kesalahan standar estimasi. Kemudian untuk kesalahan standar koefisien regresi, itu rumusnya adalah SB sama dengan akar dari SE kuadrat dibagi jumlahan X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan bagi N. Jadi intinya di analisis regresi ini ya, ketika kalian melakukan kesalahan di awal, misalkan jumlahan X-nya kalian salah, berarti ke bawah semuanya juga salah. Oleh karena itu, kalian harus sering banyak latihan ya, latihan dalam analisis regresi ini, agar perhitungannya juga cepat. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Kalau belum ada pertanyaan, sebelum saya tutup, saya akan kasih PR ya. PR-nya nanti dikumpulkan paling lambat minggu depan, sebelum perkuliahan. Kalian menghitung nilai SE dan SB. SE dan SB dari latihan soal ini tadi. Latihan soal ini tadi. Ya. Tadi kan kita sudah tahu persamaan regresinya seperti ini nih. Ini. Langkah selanjutnya, ini kok lemot ya. Nah, kalian kan sudah tahu nih, tadi kita sudah cari sama-sama persamaan regresinya seperti ini. Nah, nanti PR-nya kalian menghitung SE sama SB. Kan tinggal A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, nanti tinggal dikalikan sesuai dengan rumus masing-masing ya. Itu.
Ada pertanyaan untuk PR-nya? Untuk pengumpulannya di mana, Bu? Di forum pengumpulan e-learning ya, habis ini saya buatkan. Iya, Bu. Jangan lupa kalian absen di e-learning. Untuk hari ini sudah saya rekam, nanti kalian perlu nggak ini untuk mengulang rekamannya? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Kalau perlu nanti saya upload di YouTube saya kasih linknya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya di perkuliahan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau sore itu sering terlambat, karena kalau sore biasa di rumah itu udah kerjaan rumah seperti itu, kadang lupa kalau ngajar. Mohon maaf ya, tadi terlambat juga. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Saya harap ke depan ada yang mengingatkan saya ya sebelum perkuliahan Mbak Regi. Mbak Regi nganggur tidak kalau sore? Tergantung sih, Bu. Ada tugas atau tidak dari kantor. Oh iya. Salah satulah ada yang Insya Allah kita ingatkan, Bu. di grup ya. Kalau 15 menit sebelumnya lah, insya Allah bisa ya. Itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.